Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Hei, apakah kalian prajurit yang waktu itu menyelamatkanku? Apa di antara kalian ada orang yang bernama Han? Mata dan rambutnya berwarna hitam. Tolong jawab aku, tanya Frachias. Yah, kami mengetahuinya, tapi dia sudah tidak ada bersama kami. Dia pergi ke tempat yang bernama Niflheim. Mungkin saja dia sudah mati, ucap Kisha. Mendengar itu membuat Frachias menjadi syok. Han yang dibicarain masih diam aja. Emang sih agak kesel soalnya dibilang udah mati. Lalu salah satu dari Half Beast mendekati Kisha. Ia berkata kalau gelombang monster sudah mendekat. Di sini Lakari berkata, "Hei manusia, kau jangan banyak bicara, kalau tidak kami akan menghabisimu juga." Lalu terlihat dari arah kejauhan, para manusia sedang dikepung oleh monster. Lalu mereka mempercepat tempo menuju keluar area kastil karena memang suruhan dari Quest menjaga Frachias selamat sampai luar kastil. Ya, seperti yang kita tahu, Half Beast itu sangat cekatan. Para manusia yang tidak tahu menahu kalau di depannya sudah banyak monster yang akan menyergap mereka. Frachias yang dari tadi terlihat kelelahan mengikuti tempo dari Half Beast. Ia berkata, "Aku mohon, tahanlah para monster itu agar manusia di sana bisa selamat. Aku mohon sebesar-besarnya. Aku tahu aku tidak dalam posisi meminta apapun dari kalian, karena kalianlah yang menyelamatkanku. Tapi mereka itu manusia yang tidak bersalah," ucap Frachias. "Hei bajingan, apa-apaan kau ini? Aku tidak peduli dengan manusia sampah seperti kalian. Memangnya apa hubungan kalian dengan kami, ha?" "Hentikan Lakri," ucap datar dari Kisha. "Aku minta maaf manusia, kami tidak bisa melakukan itu." Frachias pun menyela, Hero, aku mohon pertimbangkan lagi keputusanmu." Lalu tiba-tiba muncullah sebuah pesan, konflik telah tercipta. Quest spesial Frachias Allegner sedang meminta bantuan. Subquest tipe percabangan objektif, mengulur waktu agar penduduk bisa keluar dengan selamat. Hadiah meningkatkan favorability dan stake bonus. Master dapat menolak atau tidak tergantung dari para hero. Berikut sikap dari para hero, kelihatan banget ya banyak yang menolak. "Yah, aku menolak untuk melakukan quest ini. Angkat kepalamu manusia," ucap Kisha. Frachias hanya bisa mengeratkan giginya karena ia tidak bisa melakukan apapun. "Asal kau tahu manusia, aku tidak akan mengorbankan bangsaku demi melindungi manusia." Melihat itu semua, Han pun bergumam. XP, gold, dan bahkan bonus stage telah ditawarkan, tapi Kisha tetap menolak kesempatan langka itu. Karena parti 3 terbentuk sangat kuat, memang sulit untuk menggantikannya. Yang harus dilakukan hanyalah kabur melarikan diri bersama NPC. Hanya beberapa lizardmen saja yang menyerang mereka. Juga tidak ada boss monster level tinggi yang muncul. Tingkat kesulitan lantai 25 ini sangat jauh jika dibandingkan dengan semua yang sudah aku lalui sebelumnya. Ya, mau bagaimana lagi? Quest tipe percabangan yang muncul di lantai 25. Tapi karena itu aku bisa memasuki boss stage ini yang biasanya tidak mungkin bisa dilakukan. Hadiah dari subquestnya adalah XP, gold, dan bonus stage, dan meningkatkan tingkat favorability dengan NPC juga. XP dan gold bisa diberikan kepada hero lain, yang paling penting adalah bagian terakhirnya. Lantai 25 adalah penghubung untuk lantai 30. Jadi bonus stage itu mungkin bisa saja memberikan informasi bagi kami tentang lantai selanjutnya. "Baiklah, akan kuselesaikan quest ini," ucap Han sambil tersenyum. Han lalu mengumpulkan seluruh anggota parti 1. Ia berkata, "Besok kita akan ke lantai 25. Jangan khawatir, role kita juga tak akan banyak berubah. Kita akan latihan dengan parti 2 untuk membiasakan bertarung bersama lagi. Tapi kalian juga harus menjaga kondisi kalian untuk besok." Lalu terlihat beberapa wajah baru di parti 2. Sesuai dengan part sebelumnya, akhirnya mereka bertiga masuk ke parti 2 ya.
Dari kiri ke kanan, bernama Ahnan, Lilini, dan Benik, ucap Edith. Ternyata mereka semua ngefans berat sama si Han, bahkan si cewek sampai malu-malu ya. Emang beda nih abang Han kita. Han di sini hanya memasang wajah datarnya. Edith pun berharap pada mereka agar bisa membantu di misi selanjutnya. Han pun berkata ke Edith, "Hey Edith, sebaiknya kau jangan terlalu terikat pada mereka." Edith yang mendengar itu, ia langsung mengepalkan tangannya. "Tak apa Han, aku takkan membiarkan mereka mati kali ini, entah apapun yang akan terjadi." "Ya baiklah, itu keputusanmu, jadi mari kita mulai," ucap Han. Parti 2 pun langsung dalam posisi mereka. Di sisi lain, Parti 1 juga sudah siap dalam posisinya. Seperti biasa, Long Range Attack berada di belakang, diisi oleh Jenna dan Volka. Di tengah ada Han dan 2 di depan sebagai damage dealer, Velkis dan Nerissa. Ya kalian tahulah Han itu bisa apa saja, jadi emang posisi di tengah buat Han untuk jaga keseimbangan tim. Pertarungan pun dimulai. Dengan sangat cepat, semua menyerang dan menargetkan Han. Terlihat para newbie semua berusaha menjatuhkan Han duluan karena mereka menganggap Han adalah kunci dari Parti 1. Tapi mereka melupakan satu hal ya guys, semua Parti 1 itu diisi oleh para monster. Jadi langsung Velkis tiba-tiba muncul di belakang Lilini. Dengan cepat Velkis melayangkan serangannya. Tapi Edith tidak membiarkan itu dan segera membackup Lilini. "Hei kalian semua Parti 1, jangan menahan kekuatan kalian ya. Mereka juga perlu mendapatkan pelatihan," ucap santai dari Edith. Ho, pelatihan ya. Kalian dengar apa yang Edith katakan kan? Kalian boleh melakukan apapun asal tidak membunuh mereka, ucap dari Han yang memberikan intimidasi. Ini mah siap-siap aja ya dibully habis-habisan. Astaga, aku salah ngomong. Sebaiknya aku tidak mengatakan apapun di masa depan. Oke, singkat cerita, pelatihan pun sudah selesai. Ya nggak usah ditanya lagi ya siapa yang menang. Han terlihat sibuk mempersiapkan potion untuk raid di lantai 25 kali ini. Walaupun lantai 25 tidak sesulit lantai yang lain, aku tetap harus membuat persiapan. Kami memang sudah memiliki fire resistant karena ada Volka di tim, tapi skill itu masih belum cukup untuk menahan rasa panas di daerah gurun. Seharusnya misi ini juga tidak akan berjalan dengan sangat lama, tapi aku tidak mau anggota tim kehilangan energi hanya karena tidak bisa menahan panas. Lalu keesokan harinya, Master Whatever pun login. Langsung saja Han dan Parti 1 memasuki lantai ke-25 untuk melakukan raid ulang karena masih ada subquest yang belum selesai. Lalu Parti 1 tepat respon di momen saat Phreacis memohon untuk menyelamatkan para manusia. Ini tepat banget ya momennya waktu sebelum keluarnya subquest. "Hei, angkat kepalamu nak." Han, sejak kapan? Kok bisa tiba-tiba? Tanya Phreacis. "Hei, bagaimana kabarmu nak?" ucap Han. Bentar, kemana perginya Halfbeast tadi?" ucap Phreacis yang masih kebingungan. "Aku sungguh tidak mengerti, apakah ini sihir? Tidak mungkin sihir bisa begini," ucap Phreacis kebingungan dengan sistem. "Ya, sekarang bukan saatnya untuk bicara. Sebaiknya kita singkirkan monster-monster itu." "Maksudmu, apa kau mau melakukan apa yang kuminta?" ucap Phreacis. Syukurlah," ucap Phreacis dengan berlinang air mata. Ding, subquest telah dimulai. Lawan kali ini adalah para Lizardmen. Han menyuruh Parti 1 siap-siap di posisi masing-masing. "Kita akan habisi mereka semua dalam waktu 10 detik. Asik, akhirnya Parti 1 comeback ya guys. Kita melihat kekuatan anggota Parti 1. Yang pertama dari Nerissa yang sudah sangat tajam. Volka juga sudah jauh lebih baik dalam mengendalikan magicnya, bahkan bisa membuat serangan AOE yang sangat luas. Seperti biasa, Velkis masih dengan bengisnya menghabisi lawan-lawannya. Para warga di sana kebingungan karena mereka tidak bisa melihat para hero. Mereka menganggap para hero itu adalah hantu. Han menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk lebih cepat.
Friacis mendekati para warga untuk segera mengajak mereka untuk mengevakuasi diri. Salah satu warga di sana masih menganggap Friacis adalah jelmaan dari iblis dan pengkhianat kekaisaran. Karena ya wajar aja ya, Friacis aja yang bisa komunikasi sama hero. Dan kita taulah pada zaman dahulu kalau kalian bisa lebih hebat dari sang kaisar, maka kalian disebut pengkhianat. Dan plang, nyaring bunyi dari sekop yang dilayangkan emak-emak di sana. Ia berkata, "Hei laki-laki tengi, aku tidak peduli dia apa, tapi setidaknya dia telah membantu kita. Tunjukkan rasa terima kasihmu padanya." Lalu mereka semua sambil berlarian mengucapkan terima kasih ke Friacis. Friacis yang melihat para warga di sana sudah aman terevakuasi, ia pun tersenyum. Han yang melihat itu juga berkata, "Kami masih belum selesai." Ah, sial, ini dia. Side questnya baru dimulai. Lalu bermunculan pesan yang mengatakan untuk menahan serangan dari monster selama 10 menit. Bahkan terlihat juga Lizard King juga turun tangan kali ini. "Hei Han, apa kau tidak keberatan dengan ini?" tanya Friacis. Han tersenyum dan ia berkata, "Ini sih bukan masalah." "Oke, baiklah parti 1. Bersiaplah kalian semua, kita akan berdansa kali ini." Volka yang sudah menyiapkan sihir apinya. Mimin, lihat-lihat ya, si Volka cantik juga. Kalian ada nggak yang demen sama si Volka ini? Komen di bawah ya. Jenna dengan item barunya segera mengisi kembali semua anak panah yang ia bawa. Ini deskripsi dari item yang didapatkan Jenna dari Nephilim. Jadi bisa nyimpen panah sampai 1000. Jenna berkata, "Aku sudah siap, bos." "Oke, kita mulai pestanya," ucap Han yang langsung memulai serangannya. Diikuti oleh para anggota lainnya yang juga terlihat bersemangat. Bahkan saking cepatnya mereka, Friacis sampai tidak bisa membayangkan kekuatan dari parti 1. Friacis pun mendekat ke arah Han setelah penyerbuan monster selesai. "Hei Han, aku rasa kau semakin kuat saja. Tapi penampilanmu tidak berubah dan masih seperti 3 tahun yang lalu. Malahan aku yang banyak berubah," ucap Friacis. "Terima kasih semuanya, berkat kalian aku berhasil menyelamatkan para penduduk. Ngomong-ngomong, aku tidak melihat 2 orang lain yang menggunakan tombak dan dagger," ucap Friacis yang kebingungan. Oke, kalau kalian lupa, waktu itu parti 1 masih ada Aaron sama Edith ya sebelum mereka dipindahin. Han pun menjelaskan kalau mereka berdua tidak ikut kali ini, tapi mereka berdua masih hidup, jadi kau tidak perlu khawatir, ucap Han. Seolah-olah Jenna tahu gerak-gerik si Friacis, ia langsung mengajak Velkis dan Volka untuk meninggalkan mereka berdua, untuk memberikan mereka ruang untuk bicara empat mata. Lalu setelah mereka pergi, Friacis buka suara. "Jadi bagaimana kabarmu Han? Aku bahkan mengira kau sudah mati. Tapi syukurlah ya, kau baik-baik saja. Mungkin ini yang dinamakan takdir. Akhirnya kita bertemu lagi." Astaga, ini sih Friacis di buff habis-habisan ya sama si kreator. Mana cantik banget lagi. Oh ya, Mimin lupa, dia emang keturunan bangsawan, jadi wajarlah ya. Oke guys, segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.